Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arkan Syala. Saya ingin mempresentasikan tentang pemasaran etis dan periklanan yang bertanggung jawab. Mata kuliah Etika Filsafat Komunikasi. Dosen saya, uh, Khairullah Syafuddin. Di sini saya ingin mempresentasikan pertemuan 5. Oke, lanjut. Latar belakangnya. Di tengah ekosistem bisnis modern yang dibicarakan persaingan pasar global yang sangat ketat. Perusahaan dituntut untuk memiliki strategi komunikasi pemasaran yang agresif demi menjangkau konsumen secara luas. Namun, masifnya arus informasi dan bujukan komersial ini seringkali membawa dampak ganda yang mengkhawatirkan di tengah masyarakat, seperti memicu perilaku materialis, materialistis, individualitis, hingga terbentuknya budaya konsumtif yang pasif akibat keterbatasan publik dalam memulai kebenaran pesan iklan. Kondisi inilah yang melahirkan urgensi mengenai pentingnya integrasi nilai moral ke dalam aktivitas. Perdagangan mulai konsep pemasaran etis dan periklanan yang bertanggung jawab, di mana bisnis tidak boleh lagi dipandang semata-mata sebagai instrumen pencarian keuntungan finansial jangka pendek dengan menghalalkan segala cara. Selanjutnya, menyelaraskan komunikasi dalam pemasaran etis. Pemasaran etis pada dasarnya adalah sebuah konsep yang menggabungkan politik pemasaran, sorry Pak. Eh, Pemasaran etis pada dasarnya adalah sebuah konsep yang menggabungkan praktik pemasaran dengan prinsip-prinsip moral demi mempertimbangkan dampaknya terhadap semua pihak, termasuk konsumen, masyarakat, dan lingkungan. Dalam koridor etika dan filsafat komunikasi, konsep ini menjadi sangat relevan karena strategi yang digunakan harus mengutamakan kejujuran, transparansi, serta penghormatan pendalaman terhadap martabat manusia. Filsafat komunikasi mengajarkan manusia untuk memperlakukan sesama secara adil dan terhormat, bukan menjadikan objek manipulasi informasi atau sekadar alat untuk meningkatkan penjualan secara sepihak. Selanjutnya, ada ada nilai strategis integritas bagi kode bersih. Menerapkan prinsip moral dalam bisnis bukan hanya untuk tentang kewajiban, melainkan sebuah investasi jangka panjang yang membawa banyak manfaat bagi korporasi. Praktik pemasaran yang etis terbukti mampu membangun kepercayaan mendalami dari pelanggan dan memperkuat reputasi perusahaan di mata mitra bisnis secara masyarakat yang luas. Yang pada akhirnya meningkatkan daya saing yang di pasar. Selain itu, langkah ini mendukung kepatuhan hukum untuk menghindari denda atau masalah regulasi. Se- eh, regulasi regulasi sekaligus menjaga keseimbangan regulasi eh, regulasi maaf, Pak, maaf, Pak. Regulasi sekaligus menjaga keseimbangan yang sehat antara profitabilitas perusahaan dengan kemaslahatan sosial masyarakat. Selanjutnya adalah dilema fungsi informatif versus resolutif. Kognitif dalam periklanan muncul karena iklan secara alami meleburkan dua fungsi yang saling bertolak belakang, yaitu fungsi informatif yang menuntut penyajian data produktif secara positif dan fungsi persuasif untuk menuntut daya bujuk agar produksi tersebut laku di pasaran. Percampuran ini sering memicu dilema etis, sebab demi mengajar efektif bujukan, hampir tidak ada iklan yang bersedia menceritakan seluruh kebenaran secara utuh atau the word truth. Pengiklan cenderung mengabaikan informasi-informasi tertentu yang sekiranya dapat membuat pemirsa tidak tertarik, sehingga etika komunikasi harus hadir secara bernuansa untuk menghadapi karyawan tersebut. Selanjutnya, fondasi fondasi moral merancang periklan. Menurut Bertnes, penilaian etis terhadap suatu iklan tidak boleh dilakukan secara kaku, melainkan harus menyimak situasi konkret di lapangan melalui empat faktor utama. Evaluasi ini dimulai dari maksud atau niat pengiklan dalam merancang kampanye. Diikuti dengan penilaian terhadap isi atau konten iklan itu sendiri. Faktor berikutnya adalah keadaan publik yang disetujui selaku target pasar agar pesan disampaikan tidak memperlebar kesenjangan sosial, serta faktor kebiasaan di bidang periklanan yang harus senantiasa tunduk pada norma tradisi dan nilai kesopanan yang disepakati oleh masyarakat. Selanjutnya ada multimedia penilaian iklan. Untuk menjaga batasan agar periklanan tidak berubah menjadi instrumen manipulasi, terdapat tiga prinsip moral utama yang wajib dipenuhi. Pertama adalah prinsip kejujuran, yang menuntut agar konten iklan ini benar-benar mencerminkan realitas produksi barang atau jasa tanpa manipulasi. Kedua,
adalah prinsip pribadi yang menekankan kehormatan terhadap martabat manusia serta otonomi konsumen untuk memilih secara bertanggung jawab. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab sosial yang melarang segala bentuk manipulasi psikologis berikutkan, seperti menggunakan taktik subliminal, advertising di bawah ambang kesadaran maupun eksploitasi agresif yang ditargetkan kepada anak-anak sebagai komplok yang rentan. Selanjutnya ada ekosistem jenis pengetahuan iklan di Indonesia. Demi mengimbangi kerawanan manipulasi informasi, Indonesia menerapkan sistem pengawasan tiga lapis yang berjalan secara sinergis. Lapisan pertama adalah pengawasan pemerintah melalui lembaga BPOM yang bertugas meregulasi operasi iklan, makanan, dan obat-obatan demi kesehatan publik. Eh, Lapisan kedua datang dari internal industri perikanan itu sendiri yang menyusun kode etik profesi melalui komitmen asosiasi seperti AMLI, ASPINDO, PPI, dan SPS. Di bawah ini, naungan Komisi Perikanan Indonesia. Terakhir, lapisan ketiga adalah kontrol kritis dari masyarakat, konsumen, dan lembaga swadaya seperti YLKI yang aktif memberikan umpan balik serta menyuarakan protes jika ditemukan pelanggaran etika. Selanjutnya, ekosistem sinergis pengontrolkan iklan Indonesia. Demi mengimbangi karyawan manipulasi informasi, Indonesia menerapkan sistem pengawasan tiga lapis yang berjalan secara sinergis. Lapisan pertama adalah pengawasan pemerintah melalui lembaga BPOM yang bertugas meregulasi akurasi iklan makanan dan obat-obatan. Dan kesimpulannya, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pemasaran etis dan periklanan yang bertanggung jawab merupakan kunci utama bagi keberlanjutan bisnis jangka panjang yang seimbang antara profitabilitas dan kemaslahan sosial. Untuk membentuk ekosistem yang lebih sehat dan ke depan, para pelaku bisnis disarankan untuk berhenti memandang konsumen sebagai objek yang mudah dipermainkan dan mulai menempatkan mereka sebagai mitra sejajar yang cerdas. Di samping itu, penguatan regulasi dan lembaga pengawas dan peningkatan literasi kritis dari masyarakat, konsumen harus terus mendorong secara konsisten demi menegakkan nilai moral dan hukum yang berat. Selanjutnya, materi yang akan saya dapat ada materi pertemuan ke-7, etika komunikasi di lingkungan kerja. Oke, latar belakangnya. Interaksi di tempat kerja. Etika komunikasi memastikan seluruh interaksi lisan maupun tertulis berjalan jujur, terbuka, dan profesional guna membentuk budaya organisasi yang sehat. Akselerasi. Kemajuan bisnis berisiko menjauhkan manusia dari nilai hukum luhur. Oleh karena itu, etika kerja dan komunikasi yang kokoh memegang peranan krusial sebagai simulus kenyamanan psikologis. Definisi dan esensi etika. Etika komunikasi. Seperangkat prinsip, moral, dan pedoman perilaku yang mengatur segala bentuk interaksi antar individu di organisasi menuntut penggunaan bahasa jujur, santun, menjaga kerahasiaan data, serta kesejahteraan menegakkan sudut pandang objektif. Hubungan etika kerjanya. Etika kerja atau integritas tanggung jawab profesionalisme bertindak sebagai kompas normatif perilaku. Etika komunikasi menjadi jembatan operasional agar nilai-nilai tersebut terdistribusi, ter, terdistribusi secara transparan, inklusif, dan bebas bias. Tujuan dan manfaatnya. Hubungan kerja harmonis menstimulasi jalinan kemitraan yang harmonis, kohesif, dan saling menghargai antar karyawan. Siklusnya, informasi efektif itu mengacu prevensi penyebaran pesan antar tim dan meminimalkan risiko distorsi atau publik. Penghargaan terhadap diversitas menumpuk iklim inklusif yang peka terhadap perbedaan pendapat, latar belakangnya, dan pluralisme. Pelindungan reputasinya adalah memproteksi integritas moral individu dan kredibilitas kompresi dari konflik ataupun ujaran etis. Nah, kita bisa lihat di sini ada manajemen konflik kepentingan. Duty based approach menjadi tugas pokok fungsi atau topoksi sebagai koordinator mutlak tingkah laku praktisi untuk menangkal friksi sebelum terjadi. Resolusi responsif. Jika konflik tak ada diantisipasi, batasi perluasan isu secara cermat atau misal membatasi kebijakan redaksi media terkait pemegang saham.
Golden Mean mendapatkan Aristoteles deklarasi transparansi jika konflik tetapi terjadi menghasilkan rumusan yang pesan yang adil dan terbuka bagi publik. Angka koreksi konflik itu ada empat. Yang pertama ada introspeksi diri, autokritik terhadap gaya komunikasi personal serta memetas bias persiapan diri. Yang kedua ada evaluasi pihak, memetaskan spektrum kepentingan dan kondisi emosional pihak yang bersengketa. Lacak sumber, itu yang ketiga. Mengidentifikasi akar utama penyebab pertikaian secara objektif, bukan sekedar gejala. Dan yang terakhir, keempat, ada eksekusi sosial. Menakar opsi yang adil dan paling tepat demi kebaikan mutual bersama. Di sini ada etika komunikasi lisan dan tertulis. Komunikasi lisan, contohnya rapat, presentasi, dan diskusi. Keseimbangan antara substansi informasi dengan tata krama penyampaian, gunakan diksi santun, berikan ruang opini kepada audiens, hindari istilah memicu kebingungan, serta bersikap adaptif. Dan komunikasi tertulis itu ada email, memo, ada surat resmi. Contohnya sebagai rekam jejak formal, organisasi wajib mematuhi kesopanan bahasa, akurasi format, menjaga kerahasiaan data, ekspresi responsif, serta teliti melakukan koreksi ejaan atau disebut dengan proofreading sebelum dikirim. Dinamika hubungan vertikal. Etika atasan top down memberikan instruksi kerja secara transparan, logis, dan menjunjung keadilan tanpa nepotisme atau favoritisme. Pimpinan wajib memimpin dengan empati, memberikan kritik yang membangun, konstruktif, atau feedback secara privat demi menjaga martabat staf. Terus ada ya etika bawah atau bottom up, menerima arahan serta kritik manajer dengan sikap terbuka, objektif, dan kedewasaan profesional. Karyawan harus mendengarkan kritik tanpa sikap defensif dan memandang evaluasi sebagai ruang eksplorasi kompetensi diri. Dan kasusnya nih, contoh kasusnya pelanggaran studi kasusnya. Ada seseorang manajer proyek kompeten yang merusak atmosfer internal tim akibat gaya komunikasi yang sangat buruk. Yang pertama ada instruksi yang tidak jelas, memberikan arahan umum tanpa tengah waktu jerici, memicu dominasi kerja. Dan kedua, ada ketidaksopanan, mengkritik kinerja, bahwa secara kasar di depan publik. Favoritisme, delegasi tugas hanya didasarkan kesukaan subjektif atau nepotisme. Dan anti kritik, menolak umpan balik karyawan dengan enggan mengevaluasi diri. Kasus kedua, kebocoran data email. Kronologi kejadian. Seorang staf senior bernama Bagus secara tidak sengaja menyebarkan riwayat performa penilaian yang kerja rekan sejawatnya ke grup email publik organisasi. Pelaku mengakibatkan prinsip profiling tidak melakukan verifikasi data penerima sebuah, menekan tombol kirim. Analisis pelanggaran dan dampak. Abaikan rahasia lala internal perusahaan yang seharusnya bersifat rahasia. Dampak menghancurkan reputasi profesional Bagus, memicu konflik lintas departemen, serta merusak iklim rasa percaya terus. Kasus ketiga ada konsultan PR ganda. Manipulasi dan kebocoran informasi. Sebuah firma public relation ditunjuk menangani strategi komunikasi dari dua korporasi bersingkat ketat yang memperebutkan pasar sama. Pelanggaran fatal. Konsultan membocorkan rahasia data klien pertama untuk menyusun kampanye klien kedua demi mengajar keuntungan pribadi sepihak tanpa adanya transparansi. Hasil akhirnya kalian dirugikan dan kredibilitas konsultan PR hancur total dan memicu sengketa hukum pidana. Ya. Oke, selanjutnya ada kode etik filantropi media massa. Ya. Peran baru media massa ini merambah penggalangan dana sosial masyarakat atau filantropi dalam jumlah besar, terutama pancabicara. Keterlibatan sosial ini berdampak langsung pada kredibilitas lembaga. Diperlukan aturan baku untuk menyeimbangkan kebebasan pers dengan transportasi publik. Ya. Ruang lingkup apa fungsinya? Ruang lingkupnya nih mengikat seluruh pengelola sumbang masyarakat media massa, baik membentuk yayasan independen maupun struktur kepentingan ada yang opposite internal perusahaan, mencakup regulasi pengelolaan, penyimpanan, pencatatan keuangan, hingga praktik penyaluran dana objek. Fungsi utamanya adalah bertindak sebagai pedoman etis operasional dan instrumen pembelajaran mandiri bagi praktis media massa, sekaligus instrumen kontrol reputasi demi mengawal nilai kemanusiaan yang luhur agar terhindar dari komersial program. Prinsip etis dalam pengelolaan, kesukarelaan dan independensi. Bebas
Garis paksaan atau iming-iming politik independen dari campur tangan sponsor, parpol, dan koran, profesi, dan adil. Non-diskriminatif terhadap sara dan gender. Mengedepankan akurasi target, tepat guna, dan tepat sasaran. Transparansi totalnya wajib audit keuangan berkala dengan laporan publikasi berkala atas keluar masuknya kontribusi dana publik. Aturan dalam penggalangan dana. Rekening khusus terpisah. Wajib menggunakan rekening khusus terpisah dari operasional redaksi atau perusahaan bisnis media. Mencatat internal dan privasi. Menerapkan standar akuntansi valid. Menjaga hak anonimitas dan dilarang membocorkan data donatur. Batasan sosial ini dilarang mengeksplorasi penderitaan korban atau menyalahgunakan foto anak-anak tanpa izin. Batas dan operasional hanya boleh memotong biaya administrasi. Wajar sesuai dengan batas regulasi legal dan wajib transparan. Sistem penyaluran dan laporan. Pada di sini menyalurkan satu, melakukan kajian asesmen objektif di lokasi bencana guna pemetaan kebutuhan vital. Yang kedua, instruktif fisik wajib mengantongi dan dokumen legal tanah dan perizinan resmi. Yang ketiga ada pengalihan sisa sumbang untuk tujuan yang lain. Dipublikasikan secara jujur pada masyarakat. Dan pertanggungjawaban ini satu bisa dilaporkan berkala mencantumkan total dana terhimpun dan relasi program tertulis. Audit oleh akuntansi atau publik, auditor terpercaya. Yang ketiga adalah wajib menegaskan bantuan operasional dari pembaca atau permisa, bukan untuk dana internet, CSR atau kooperasi media. Pengawasan dan penekanan. Majelis Etika Indonesia membentuk bawahan naungan Dewan Pers dengan masa bukti 3 tahun, berfungsi mengawasi, memproses anggota, dan menurunkan norma kode etik filantropi. Kasusnya, contoh, pelanggaran penggunaan sumbangan untuk internal. Khususnya kayak sebuah surat kabar pelanggan dana bencana dan pembaca, namun memotong porsi donasi demi membiayai iklan sosialisasi kampanye di media cetaknya sendiri secara masif. Pelanggaran melanggar pasal 7 ayat 3 Kode Etik Filantropi Media Massa yang melarang keras mengalihkan sumbangan publik untuk memutar roda bisnis keuntungan iklan di media. Kasus yang kedua, eksploitasi visual korban. Pelanggaran hak privasi anak pencapaian. Khusus nyatanya, stasiun televisi menayangkan rekaman anak korban bencana menangis histeris secara berulang-ulang tanpa izin keluarga demi menggalang dana kemanusiaan. Melanggar pasal 3 ayat 2 dan mengenai kewajiban pengantung izin publikasi dan membatasan frekuensi penayangan untuk menghindari komersial, penderitaan, eksploitasi, dan visual. Kasus yang ketiga, ada pembajakan nama CSR. Manipulasi identitas penyumbang. Kasus nyatanya ada sebuah grup media sukses mendirikan gedung sekolah dasar dari 100% sumbangan pemirsa. Saat peresmian nama, sekolah diganti menjadi nama pemilik media dan diklaim sebagai CSS murni dari koperasinya. Pelanggaran ya, melanggar pasal 10 dan 13 ayat 2 dan 3 menghilangkan sumbangan tulus donatur demi mempercantik citra koperasi pencitraan gratis. Kesimpulannya, pilar integritas sosial. Filantropi adalah wujud tanggung jawab kemanusiaan. Kode etik adalah benteng mutlak penjamin transportasi agar dana publik tidak dikomodifikasi. Rekomendasi audit, lembayan penyiaran atau surat kabar disarankan menerapkan sistem audit independen dan memperjelaskan hak-hak donatur di ruang publik. Sikap kritis publik, masyarakat donatur dituntut lebih selektif dan kritis mengawal penyaluran sumbangan agar tepat sasaran. Oke. Selanjutnya, ada etika dan filsafat dalam penyampaian data pribadi. Kita bisa lihat di sini. Urgensi privasi data, akselerasi teknologi dan moralitas, revolusi modern melalui AI, LOT, dan Big Data, mempermudah pertukaran informasi, namun melahirkan implikasi etis yang sangat serius terhadap kedaulatan individu. Informasi informasional rentan diprofilkan dan dikomodifikasi tanpa kontrol otonom pemiliknya, menciptakan ancaman real bagi privasi siber. Information dan data governance. Ini kita bisa lihat data yang ada, data link data, enabling search, data publikasi, dan yang lain. Selanjutnya ada urgensi privasi data. Selanjutnya ada etika dalam konteks teknologi. Definisi kajian, analisis mendalam mengenai prinsip moral dan nilai yang mengatur perilaku manusia.
dalam siklus kreasi dan implementasi teknologi. Etika bertindak sebagai preventif, terpercaya untuk menghalau efek negatif digital dan mempromosikan kebebasan ekspresi. Tanggung jawab pengembangannya adalah kewajiban asasi bagi para kreator untuk merancang teknologi yang aman, adil, inklusif, dan ramah lingkungan siber. Mengacu proteksi mutlak dari awal privacy by design demi mencegahkan kebocoran dan sensitif code. Selanjutnya ada prinsip etika pengembangan. Di situ ada prinsip keadilan, manajemen aksesibilitas universal tanpa bias, kelas sosial atau diskriminasi gender demi pemerataan di digital. Prinsip transparansi, keterbukaan total dalam promosi data. Universitas terus dibantu secara utuh bagaimana privasi dikelola. Privasi dan keamanan. Proteksi benteng siber yang tangguh guna memblokir inflasi gelap dan manipulasi data politik. Yang kelima ada teknologi dan kerentanan data. Hak otonomi privasi. Individu memiliki kendali berdaulat penuh atas identitas diri, nama, rekam medis, preferensi politik. Perlindungan ini dikawal ketat oleh regulasi legal internasional GDPR dan regulasi lokal UU ITE. Dampak eksploitasi digital (LOT) adalah penyadapan perilaku keseharian melalui alat pintar dan AI mengambil keputusan diskriminatif otomatis. Big data itu adalah profilisasi massa agresif tanpa persetujuan subjek. Pertama ada tantangan keamanan informasi, ancaman nyata, eksklusi digital. Ada kemajuan teknologi tanpa kesadaran moral memicu lahirnya tiga distorsi pengamanan informasi. Selanjutnya ada landasan filsafat komunikasi, pertimbangan aksiologis. Melihat privasi bukan sekedar komersial, melainkan hak asasi metafisik yang inherent dalam martabat kemanusiaan. Teknologi harus tunduk pada kesejahteraan manusia, bukan sebaliknya. Otonomi dan kehendakan bebas, mengutamakan penggunaan tujuan eksklusif, penggunaan dalam penyampaian informasi pribadi, mengajak pengembang melalui refleksi filosofi atas inflasi sosial jangka panjang sistem digital. Selanjutnya ada kasus satu krisis skenario pelanggaran, penyebaran berita duta fiktif mengenai manipulasi identitas publik untuk memicu histeris massal. Si ini melanggar nilai kejujuran dasar dan mencerdai kemasalan ruang sosial bersama. Analisis filsafatnya adalah ontologi. Kebenaran tidak lagi divalidasi lewat objektif, melainkan di sekitar algoritma, kepuasan siber, atau echo chamber. Kebenarannya mengalami komodifikasi demi mengulang cirkus keuntungan material yang manipulatif. Kita lihat ada kasus duanya ada dehumanisasi daring, eksploitasi informasi dan perundang, pelecehan verbal massal daring. Kasusnya real nih. Ada perundungan siber massal dengan penyebaran data pribadi sensitif korban demi kepuasan cumulan semata. Etika dialogis Martin Buber, netizen mengubah reaksi subjek engkau atau kemanusiaan menjadi aku itu objek pemuas amarah di layar kaca ponsel. Kasus tiganya adalah doxing, krisis batas publik dan privat. Kasus nyatanya adalah penyebaran nomor KTP, alamat rumah, data keluarga korban tanpa izin atau konsen di media sosial atau nama kepedulian publik fiktif. Pelanggarannya melanggar batas otonom sakral individu, respect for person, dan hak fundamental rasa aman. Oke. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah etika dalam komunikasi lintas budaya. Organisasi lintas budaya, dinamika masyarakat global. Setiap kelompok masyarakat membawa pemrograman kolektif atas pikiran nilai, kepercayaan, dan adat istiadat yang berbeda satu dalam lain. Perbedaan latar belakang budaya ini sering kali memicu hambatan berupa tingginya tingkat ketidakpastian serta potensi kesalahpahaman sosial kultural dan fatal. Oke, definisi etika dan budayanya. Ada konseptualisasi etika. Berasal dari bahasa Yunani atau ethos yang mempresentasikan kebiasaan watak, biasanya sikap, cara berpikir moral manusia. Esbertans mendefinisikan etika sebagai nilai-nilai normatif yang menjadi pegangan mutlak bagi individu maupun kelompok dalam mengaturkan laku sosial.
Ada konseptualisasi budaya. Berasal dari bahasa Sanskerta atau budaya yang bermakna budi atau akal. Dalam bahasa Inggris dikatakan dengan istilah kultur, Kirchhoffs, mengonseptualisasikan sebagai program kolektif atas pikiran yang membedakan satu kategori masyarakat dengan yang lain. Yang pertama ada karakteristik budaya. Mempelajari dan diwariskan. Budaya bukanlah warisan genetis atau bawaan lahir, melainkan dipelajari melalui sosialisasi dan ditransmisikan generasi dari dinamis dan terbuka. Budaya terikat ruang, waktu dan bersifat dinamis tergantung mengalami fluktuasi perubahan seiring influensi interaksi. Selanjutnya ada faktor pembentuk budaya. Kitaran geografis, kondisi fisik lingkungan, dan latar letak geografis memegang peran mutlak sebagai bentuk serta definisi geografis. Geografis menentuk adaptasi manusia terhadap mata pencarian, sandang, pangan, hingga bentuk karakter psikologis masyarakat, saling kontak antar bangsa. Intelitas dan sarana komunikasi antar bangsa memicu proses akulturasi keseimbangan budaya campuran atau asimilasi kebudayaan yang kuat akan mempertahankan orientasi, sementara yang lemah rentan berasimilasi menjadi budaya imitasi. Selanjutnya ada tujuan utama komunikasi, mengikis hambatan interaksi global. Dua fondasi utama sirkulasi komunikasi lintas budaya bertumpuk pada aspek peradaban konflik struktural. Yang bisa kita lihat di bawah ini, yang satu adalah mengurangi ketidakpastian, mengurangi persangka, tahap prakontak, kontak awal, hingga otonomi, keterbukaan, atau kultur. Yang kedua adalah meningkatkan efektivitas, ingin keterbukaan, perasaan positif, keseimbangan peran dalam proses dialog. Itu juga adalah unsur komunikasi budaya. Pertama nih ada komunikator dan komunikan. Partisipan dipengaruhi latar belakang, etnis, demografi, bahasa, kognisi, dan perhatian penuh saat menyerap makna. Gangguan lintas budaya bisa berupa gangguan fisik, gangguan psikologis, prasangka mental, atau gangguan semantik, perbedaan makna bahasa. Pesan atau simbol dan media menyampaikan ide dalam bentuk kuantitatif, verbal, nonverbal yang dialirkan lewat saluran sensoris maupun media massa. Dan tanggapan baliknya atau feedbacknya itu reaksi verbal atau nonverbal untuk memverifikasikan kesamaan penafsiran makna guna menghindari disonansi. Yang ke-8 ada pentingnya etika budaya, resolusi konflik destruktif, kegagalan individu dalam mengadopsi etika komunikasi lintas budaya berisiko memicu gesekan sosial siber yang destruktif. Etika bertindak sebagai sistem navigasi kemanusiaan untuk menyinkronkan atau benturan tata krama antar suku bangsa. Harmonisasi sosial, mewujudkan keadaan selaras, damai, dan kohesif tanpa adanya perselisihan kultural yang merugikan di era digital. Keadilan dan rasa saling menghargai diletakkan sebagai fondasi operasional tertinggi dan memandang keberagaman global. Di sini ada kasus satunya konflik simatik, skenario kasus lapangan terjadi di lingkungan kampus multikultural di mana mahasiswa dari suatu etnis menggunakan dialog daerah bernada keras dan tegas secara alami. Mahasiswa dari etnis lain-lain yang terbiasa dengan kultur suara yang lembut menginterpretasikan dialog tersebut sebagai bentuk kemarahan atau tangan konfrontatif, analisis dan pelanggaran etika, gangguan semantik dan psikologis, pembicara dan pendengar, memberikan arti perbedaan pada volume serta gestur tubuh, pelanggan kurangnya kompetensi, budaya, dan penolakan empati dengan memberikan ego etonestrim menghakimi dialek etnis lain secara sepihak. Sebuah ada kasus yang kedua, geger budaya, penolakan budaya material atau kuliner. Kasus nyatanya nih, ada nih, ketidaknyamanan atau lontaran ejekan bernada miring di media sosial terhadap karakteristik visual berpakaian jilbab maupun selera kuliner asam pedas mereka. Analisis etika, kegagalan transisi kognitif pada tahap kontak awal. Netizen langsung melompati tahap atribusi rasional untuk menjatuhkan penilaian subjektif yang mencederai martabat kelompok minoritas. Nah, kasus ketiga ada mispersepsi nilai, ketegangan kontak antar budaya.
Kasus nyatanya adalah gesekan interpersonal dalam dunia perkuliahan atau profesionalis internasional mengakibatkan batasan ibadah atau aturan makanan keagamaan salah satu pihak. Analisisnya adalah komunikasi transisional gagal total karena salah satu pihak menolaknya memahami sensitivitas teologis yang membentuk keyakinan dasar dari pihak lainnya. Oke, oke, selanjutnya ada pertemuan ke-13 yaitu etika penelitian ilmiah dan publikasi. Definisi latar belakangnya ada urgensi latar belakang dan urgensi faktor moral. Penelitian ilmiah merupakan roda penggerakkan utama perkembangan ilmu pengetahuan melalui akumulasi pengamatan yang transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengapa kontrol moral diperlukan? Ini kita kasih tahu. Kebiasaan akademik tanpa adanya kontrol moral yang ketat sangat rentan memicu manipulasi, eksploitasi, dan bias demi kepentingan pragmatis individu maupun institusi. Etika hadir sebagai instrumen vital untuk menegakkan kejujuran, keadilan, serta kenetralan sains. Nah, esensinya kita bisa lihat di sini ada melindungi hak-hak partisipan dan informasi penelitian, menjaga validasi temuan agar terpercaya secara universal, dan membangun reputasi moral komunitas akademik. Selanjutnya ada definisi penelitian ilmiah menurut para ahli. Kita bisa lihat di sini sebuah usaha tekstil produksi dan logis untuk menemukan jawaban ilmiah atas problematis lapangan. Webster, penyediaan bersungguh-sungguh, investigasi mendalam atau eksperimen sampai guna menemukan fakta, menafsirkan data, serta merevasi teori baku. Ya. Ini ada tahun-tahunnya, studi-studinya ini, kita bisa lihat. Selanjutnya ada tujuan utamanya nih. Tujuan utama karakteristik riset ilmiah. Satu ada eksploratif atau disebut dengan penemuan ya. Penemuan kebaruan atau novelty atau fenomena baru dalam bidang ilmu tertentu yang belum pernah terjamah sebelumnya. Implementasi atau pengembangan. Pengembangan memperluas, merinci, serta memperdalam struktur keilmiah yang sudah ada agar lebih adaptif. Verifikat atau pengujian. Sorry, verifikatif atau pengujian. Menguji, mengonfirmasi, dan membuktikan kembali validitas kebenaran dari teori atau data riset yang telah eksis. Karya ilmiah akademis ini memenuhi persyaratan kelulusan formal dalam jenjang pendidikan tinggi. Ada contohnya skripsi, tesis, dan disertasi. Oke, kita lanjut. Ada kom ada komparasi pendekatan kuantitatif versus kualitatif. Di sini kita bisa lihat dalam kurung nih, ada argumentasi analisis, ada landasan filosofis, bentuk data, sifat produser, fleksibilitas desain, terus yang ini ada pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Di sini kita bisa lihat pendekatan kualitatif ini adalah positif atau logika, mengutamakan hukum sebab akibat objektivitas dan ketat serta memprediksi eh, ter, terukur. Sedangkan pendekatan kualitatif ini berbeda, yaitu kayak eh, fenomen- eh, fenomenologi ini dan interpretatif fokus pada penggalian makna, eh, penggalian makna mendalam dari perspektif aktor sosial. Yang kedua ada numerika atau angka-angka matematis matematis dengan pemilihan variabel-variabel yang diukur secara terpisah. Bedanya dengan ini adalah kalau misalnya pendekatan kualitatif itu lebih ke konsepnya, konseptual, tekstual, deskripsi, naratif, kata-kata, serta pengamatan lingkungannya yang alamiah. Terus di sini kita bisa lihat deduktifnya adalah bermula dari bangunan teori sorry, hipotesis, pengumpulan data lapangan atau kesimpulannya. Kalau misalnya di pendekatan kualitatif ini berbeda, itu indikatif atau data empiris analisis hubungan antar konsep sorry, abstraksi menjadi teori baru. Kita bisa lihat di bawah ada untuk pendekatan kuantitatifnya itu sangat tetap terstruktur sejak awal menggunakan instrumen objektif yang baku atau kuesioner
teks atau uh, questionnaire tekstur, longgar, fleksibel, dinamis, serta mengembangkan sosial temui unik yang didapatkan di lapangan. Oke, selanjutnya adalah ekosistem publikasi ilmiah dan ragam medianya. Kita bisa lihat di sini definisi publikasi ilmiah adalah proses diseminisasi atau penyebarluasan hasil penelitian empiris kepada masyarakat keilmuan secara terbuka, transparan, serta dapat ditinjau ulang demi kemajuan ilmu pengetahuan. Ragam medis di publikasi utama nih ada jurnal dan producing ilmiah, artikel berkala ilmiah. Kayak contohnya nih nasional, internasional, bere- bereputasi serta conference producing dari forum seminar akademik resmi. Terus selanjutnya ada monograf dan buku ilmiah. Buku hasil penelitian komprehensif pada satu topik spesifik yang ditulis dengan standar ilmiah baku. Tiga ada reput, repositori institusional, menyimpan digital internal kampus untuk karya kir wajib mahasiswa atau skripsi, tesis, dan disertasi. Media science populer yang keempat itu platform diseminal dengan bahasa yang cair dan mudah dipahami publik seperti conference conference station, esai ilmiah atau blog science. Oke, ini kita lanjut langsung ke studi kasusnya tadi ya. Oke, studi kasus yang pertama adalah fabrikal dan falsifikasi data. Potret pelanggaran kuantitatifnya ini ya, kita bisa lihat seseorang penelitian memanipulasi angka hasil statik SPSS agar tampil signifikan atau dengan sengaja mengarang data responder fiktif di lembar sebar karena malas melakukan survei real atau fabrikasi. Kita bisa lihat juga ya, dampaknya ini ya, dampaknya ini bisa. Tindakan ini menghancurkan pilar filosofi rigor atau ketetapan dan objektif dalam tradisi positif. Dampak destruktifnya adalah merugikan peneliti masa depan yang merefleksikan studi lembar, sifat menyesatkan kebijakan publik diambil dari kesimpulan palsu tersebut, serta meruntuhkan moralitas personal akademisi. Studi kasus yang kedua ini ada plagiarisme dan autoplagiarisme. Potret pelanggaran ini disebut juga dengan hak cipta, menyalin gagasan, kalimat, atau data garis milik orang lain tanpa mencantumkan sifat rujukan, atau mendaur ulang tulisan milik diri sendiri yang telah terbit di jurnal lain tanpa membuktikan formal. Dampaknya ini adalah pelanggaran berat terhadap hak kekayaan intelektual. Sorry, sorry. Pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual dan nilai keadilan ke kepengaruhan yang mencederai kebaruan riset. Faktor penyebabnya ini bisa lemahnya literasi manajemen citasi seperti Mondelai Zotero, tingginya tekanan publikasi instan, serta tidak optimalnya tim editor untuk penelahan dalam memindai kemiripan naskah via sistem Turtin. Dan kasus yang terakhir ini adalah benturan kepentingan reviewer. Seorang mitra Bestari atau reviewer dengan sengaja menunda proses penelahan naskah milik kompetitor risetnya. Kemudian secara rahasia mencuri ide atau metodologi unik dari draft tersebut untuk dipakai dalam riset pribadinya tanpa izin tertulis. Dampaknya ini merupakan penyalahgunaan otoritas akademik tertinggi yang meruntuhkan kesucian institusi penelahan sejawat. Langkah preventifnya dan kuratifnya di sistem manajemen jurnal wajib menggunakan mekanisme double blind atau review. Tim editor InSafe harus bertindak responsif dengan memblacklist review yang terbukti culas. Oke, selanjutnya materi terakhir ada, sorry Bang Alek Pak. Oke, perspektif yang terakhir ini pertemuan ke-14 itu perspektif ilmu komunikasi. Di sini ada mekanistik, psikologis, interaksional, dan pragmatis.
Izin ya Pak Siawan. Latar belakang dan eksistensi komunikasinya. Berkomunikasi merupakan aktivitas paling mendasar yang melekat pada eksistensi manusia sejak lahir sebagai bakal biologis dan sosial untuk berinteraksi. Dilema kebebasan profesi. Setiap individu memiliki kebebasan mengekspresikan teknik komunikasinya. Namun, perbedaan sudut pandang atau perspektif yang nyata seringkali memicu distorsi dan dan misinterpretasi pesan di ruang publik. Oke. Sorry Pak, orang tua nelfon. Oke, sorry Pak, ada gangguan tadi. Oke, kita lanjut. Fungsi kontrol teoris nih. Teoretis untuk menghindari instruksi informasi di tengah masyarakat, mahasiswa membutuhkan pemahaman komprehensif mengenai pengelompokan pola komunikasi ilmiah melalui empati perspektif utama. Hakikat dan sifat dasar perspektif. Pengertiannya, perspektif adalah sudut pandang individu dalam menilai fenomena di sekitarnya. Nilainya tidak terletak pada kebenaran mutlak, melainkan pada konseptualisasi realitas yang paling bermanfaat untuk tujuan manusia. Penentuan relevansi menentukan data apa saja yang dianggap penting atau diabaikan dalam suatu fenomena. Yang kedua ada keterikatan waktu dan budaya. Perspektif tumbuh dan terikat kuat dalam ruang sejarah serta konfigurasi budaya tertentu. Keempat ada dampak dipertukarkan kan. Manusia mampu beralih dari sudut pandang ke sudut pandang yang lain sesuai kebutuhan analisis. Dan yang terakhir adalah model atau analogi. Menggunakan visualisasi eh, menggunakan visualisasi untuk perumpamaan tertentu untuk mempermudah pemahaman realitas. Oke. Selanjutnya ada perspektif mekanistik. Memandang proses penyampaian pesan berjalan linear seperti eh, ban berjalan yang mengalir simultan dan terus-menerus melalui saluran fisik komunikasi. Teori penjaganya atau gerbang mengadopsi pemikiran Kurt Lewin, yaitu pada tahun 1951, di mana terdapat komunikator dengan rangkaian yang berfungsi menyaring, menerima, dan merelasi pesan dari sumber ke penerima. Yang kedua, ini kita bisa lihat dua proses komunikasi mekanistik. Yang satu ada proses primer, yaitu adalah penyampaian pesan menggunakan lambang atau simbol verbal. Bahasa atau nonverbal langsung isyarat tubuh. Nah, yang kedua ada proses sekundernya. Ini bisa disebut dengan penyampaian pesan menggunakan media atau sarana teknologi sekunder karena jumlah komunikasi yang masih agak apa yang masif agar efisien dan dalam waktu. Perspektif psikologinya nih ya. Ada pendekatan ini eh, perspektif psikologis. Pendekatan ini berpusat pada penerima, berfokus teoritis dan empiris pada mekanisme internal individu dalam menerima penyaring serta mengelola informasi. Bisa lihat dipengaruhi oleh elemen perantara dan psikologis behaviorisme, stimulus, serta prinsip-prinsip psikologis kognitif manusia. Medan simulasinya adalah manusia hidup di dalam lingkungan dengan stimuli informasional yang tidak terbatas. Semua stimulus bersaing ketat masuk lewat panca indera, di mana manusia berperan aktif sebagai komunikator sekaligus penafsiran stimulasi. Oke. Selanjutnya ada perspektif internasional. Berakar dari sosiologi internasionalisme, simbolis atau Kirill Herbert Mead dan Herbert Blumer. Hmm, eh, Perspektif ini memperlakukan komunikasi sebagai sebuah dialog interaktif yang humanis. Kita lihat di sini ada fenomena pengambilan peran atau role taking, unsur sentral di mana individu mampu bergerak keluar dari diri untuk memandang dunia dan mengintrospeksi dirinya sendiri dari kacamata atau sudut pandang orang lain. Metodologi partisipannya adalah guna menemukan makna asal dari tindakan simbiolis pelaku sosial.
penelitian interaksional cenderung menggunakan metode pengamat partisipan. Dan ini adalah kita bisa lihat perspektif praktisnya adalah memandang komunikasi bukan sekadar mengirim pesan, melainkan sebagai tindakan partisipasi aktif dalam suatu sistem komunikasi yang teratur dan berkelanjutan. Fokus kajiannya adalah urutan perilaku interaktif, yang sangat berlangsung di bawah payung besar teori sistem umum atau general sistem teori dan teori informasi. Satuan fundamental tindak perilaku. Komunikasi diukur dari tindak perilaku verbal maupun nonverbal peserta. Semakin berulang, urutan perilaku tersebut, maka semakin jelas struktur pola interaksi sistem sosialnya. Dari studi kasusnya, yang pertama adalah hambatan distorsi pesan media massa. Kasus nyatanya nih ya, perbedaan mencolok antara data real bencana alam antara data real bencana alam di lapangan dengan berita yang disiarkan stasiun TV akibat rumitnya tahapan redaksional atau gatekeeping. Analisis kritis perspektifnya, saluran komunikasi fisik yang melibatkan terlalu banyak komunikator perantara menyebabkan setiap individu berfungsi sebagai gatekeeper, rantai panjang, bahan berjalan. Informasi ini memicu masalah teknis penyebaran yang berujung pada distorsi atau perubahan isi pesan asli sampai ke tangan halayak. Studi kasus yang kedua adalah paparan informasi dan kegaduhan psikologis. Kasus nyatanya adalah kepanikan masalah netizen di media sosial akibat dihujani ribuan stimulasi informasi, hoax video, pesan berantai, dan saling bersaing mengenai isu kesehatan global. Analisisnya adalah kasus ini mencerminkan situasi di mana panca indera manusia dipaksa beroperasi di dalam medan stimulus digital yang terbatas. Kegaduhan atau distorsi informasi terjadi karena instansi stimulasi informasi yang bersaing dalam dalam melampaui kapasitas internal organisme untuk mengelola informasi secara jernih jernih sesuai formula SOR. Yang ketiga adalah studi kasusnya konflik komunikasi antar budaya. Kasus nyatanya ini ada perdebatan sengit dalam diskusi kelompok mahasiswa akibat salah satu anggota memakai isyarat tubuh atau kinesik yang dimaknai sebagai simbol penghinaan kultur budaya anggota lain. Analisisnya, konflik pecah akibat kegagalan total proses dialog dan penafsiran lambang. Hubungan sosial hanya bisa harmonis apabila para pelaku mampu menjalankan protes role taking, mengambil peran orang lain. Ketika kegagalan bermaknaan isyarat nonverbal terjadi, kesarahan, kesearahan tidak bersama dalam sistem kelompok akan runtuh. Kesimpulannya kesimpulannya mekanistik ini beratkan pada aspek saluran fisik berfungsi menjaga gerbang, gatekeeper, serta transmisi lambang secara primer maupun sekunder. Psikologisnya berpusat pada menerima orient dan mekanisme internal manusia dalam menyaring stimulasi informasi lingkungan atau SOR. Interaksionalnya mengedepankan tindakan simbolis, interaksi dialogis, dan penempatan diri pada posisi orang lain melalui aktivitas role taking. Dan yang terakhir ada pragmatis melihat komunikasi sebagai urutan perilaku interaktif, struktur yang kesinambungan dalam suatu sistem. Eh, Kurang lebihnya, mohon maaf, saya akan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah gue stop videonya? Udah. Videonya di mana? Nggak tahu. Di sini. Di mana? Tadi udah gue stop. Di mana kesimpannya? Nggak tahu, tadi gue jadi. Ini di